anak-anak semuanya, apa kabar? Tante berharap anak-anak selalu semangat di tahun 2022 ini, ya. Anak-anak, hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita menginjakkan kaki nih di tahun 2022. Dan dengan kita ada di tahun 2022, tentu semuanya baru. Yang baru apa anak-anak? Yaitu semangat yang baru, kehidupan yang baru, apalagi ya? Disiplin dan ketaatan yang baru. Anak-anak, tidak terasa loh, kita sudah 2 tahun nih. 2 tahun belajar atau mengikuti kebaktian dari rumah melalui online 2020-2021 dan 2022 masih saja kita kebaktian online. Kemudian kalau di tahun 2020-2021 anak-anak suka bolong-bolong sekolah minggunya. Tetapi di tahun 2022 ini tidak ada lagi yang malas-malas, tidak ada lagi yang nggak mau ibadah. Tidak ada ya, harus semakin rajin dan semangat. Harus lebih semangat lagi mengirimkan ayat hafalannya. Tante tunggu ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita menyiapkan hati kita dan memulainya dengan foto. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih khusus juga Tuhan, kami bersyukur untuk tahun 2022 ini kami dapat menginjakan kaki dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah hidup kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk setiap rangkaian ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti kami akhiri. Biarlah Engkau yang selalu berkarya, Engkau yang selalu beracara, dan selalu bersama dengan kami.
menyanyi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan Yesus berpesan. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Anak-anak sekarang silakan duduk. Baik, anak-anak, saat ini kita akan mengingatkan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayat hafalannya siapa yang masih ingat? Ayo, terambil dari mana ya? Ya, terambil dari Matius pasal 1 ayat 21. Isinya apa anak-anak? Ya, isinya adalah ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Anak-anak, saat ini kita akan bernyanyi Yesus memanggil. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak, silahkan duduk. Saat ini kita akan menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami dan juga melakukan firman ini di dalam hidup kami ya Bapa. Terlebih khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini, Tuhan yang memberkati mereka dan berikan konsentrasi bagi mereka sehingga dapat
mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhannya. Dahulu kala, orang-orang yang mengasihi Allah pergi ke bait Allah. Bait Allah adalah tempat Allah bertemu dengan umatnya. Mereka tidak dapat melihat Allah, tetapi Dia mendengar doa-doa mereka dan Dia melihat persembahan yang mereka bawa kepadanya di bait Allah. Sebagian orang datang ke bait Allah setiap hari. Ada seorang bapak tua bernama Simeon dan seorang ibu tua bernama Hana. Mereka berdua mengasihi Allah dan berdoa di bait Allah setiap hari. Allah telah memberi janji istimewa kepada Simeon akan tetap hidup untuk melihat juru selamat yang Allah janjikan. Simeon menanti dan menanti. Simeon menanti sekian lama sampai dia menjadi sangat tua, namun tidak putus asa. Suatu hari, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus pergi ke bait Allah. Maria dan Yusuf mengasihi dan menaati Allah. Mereka datang ke bait Allah untuk bersyukur kepada Allah, memberikan persembahan dan berkata, "Allah, Yesus adalah milikmu." Simeon juga datang ke bait Allah pada hari yang sama. Ketika Simeon melihat Maria dan Yusuf bersama bayi Yesus, ia tahu bahwa doa-doanya sudah terjawab. Simeon tahu bahwa bayi yang istimewa ini adalah bayi Yesus yang ia lihat dengan matanya sendiri, yaitu pribadi yang Allah janjikan dahulu kala. Simeon menggendong bayi Yesus dan memuji Allah. Katanya, "Mataku telah melihat juru selamat. Sekarang aku dapat mati dengan tenang." Maria dan Yusuf kagum terhadap apa yang Simeon katakan. Simeon berkata kepada Maria, "Anakmu akan menyatakan apa yang ada di dalam hati orang-orang. Sebagian akan mengasihi dia, tapi sebagian akan membenci dia. Suatu hari nanti, orang-orang yang membenci Yesus akan membuat Maria sedih." Hana datang dan melihat Maria dan Yusuf beserta bayi Yesus. Dia langsung mendekati mereka dan mulai bersyukur kepada Allah karena mengutus anak yang dijanjikan. Hana tahu bahwa Yesus adalah Dia yang telah dinanti-nantikan oleh umat Allah. Yesus adalah Dia yang akan menghapus dosa mereka. Betapa bahagianya Hana dan Simeon. Mereka tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus pulang. Mereka ingat bagaimana malaikat itu memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung seorang bayi. Mereka juga ingat bagaimana para gembala memberitahukan tentang para malaikat yang bernyanyi bagi kelahiran Yesus. Sekarang mereka juga akan mengingat bagaimana Simeon dan Hana mengatakan, "Ya, inilah Dia yang dijanjikan Allah, yaitu Yesus Sang Juru Selamat." Anak-anak, tadi seperti cerita yang sudah kita dengarkan tentang Simeon dan Ibu Hana, seorang janda. Ya,
saat itu mereka sangat menantikan kehadiran seorang Sang Juru Selamat itu. Dan ternyata doa-doa mereka terjawab, anak-anak. Tadi kita sudah melihat bahwa Yusuf, Maria bersama dengan bayi Yesus dibawa ke bait Allah dan diserahkan kepada Tuhan. Terus kemudian anak-anak, pada zaman itu semua umat Allah menantikan kedatangan Juru Selamat. Dan salah satu dari antara itu anak-anak yaitu Simeon dan juga seorang janda yang bernama Hana. Mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat itu. Kemudian Simeon ini dia adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Bahkan dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon ini tidak akan mati sebelum bertemu dengan bayi Yesus. Dan ketika Simeon dan juga Ibu Hana bertemu dengan bayi Yesus, mereka memuji Allah yang mengutus dia. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan. 1 Korintus pasal 8 ayat 6b. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus pasal 8 ayat 6b. Anak-anak, ayat hafalan ini mohon dihafal di rumah. Kemudian nanti anak-anak akan rekam dan share di grup WA masing-masing, ya. Kemudian Tante juga berharap pada saat anak-anak menonton YouTube, anak-anak bisa like atau bisa komen. Oke ya, ditunggu ya anak-anak. Anak-anak, pengumuman untuk kita semua yaitu mohon tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu melalui link YouTube atau nanti ada pengumuman melalui Zoom. Sebelum ada pengumuman dari gereja kita dan bahkan pemerintahan untuk ikut ibadah offsite, maka kita tetap mengadakan ibadah online, yaitu mengirimkan link YouTube dan Zoom untuk anak-anak semuanya. Dan juga guru-guru sekolah minggu menghimbau para orang tua, papa mama anak-anak agar selalu mendampingi anak-anak dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu. Jika mungkin ada alasan anak-anak menangis, anak-anak tidak mau ikut, tentu kita sebagai orang tua harus mencari cara agar anak-anak kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik, hari ini kita akan menutup kebaktian kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami dan menolong kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang Simeon dan juga seorang janda yaitu Hana. Mereka sangat menantikan kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Dan mereka juga sudah bertemu dengan bayi itu ya Tuhan, dan mereka sangat memuji Tuhan. Bapa di surga, kami juga yang percaya kepada Tuhan saat ini, baik kami maupun juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, sehingga semakin hari anak-anak sekolah minggu BNKP mereka semakin percaya dan terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga di dalam tangan-Mu Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, dan bahkan juga Tuhan berikan pelayanan yang baik sehingga kami melayani dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kami akan mengakhiri
kebaktian kami pada saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.